Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh ya, kali ini ibadah kita masih secara online ya. Kita harus tetap semangat karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk ibadah kali ini. Karena begitu besar kasih Tuhan dan begitu pedulinya Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian, Allah Peduli. Simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah
Mari kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersekutu di dalam ibadah online SMRG Ngaji Sragen untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbing kami Tuhan, tuntunlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, masih semangat semuanya kan? Pastinya masih semangat. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan wujudkan lagu yang semangat. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo semuanya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yeay. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menghayati lagu Sebab Kau Besar. Mari kita pujikan bersama-sama. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu Bapa, atas segala berkat pemeliharaan yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan memberikan waktu, kesempatan yang baik untuk kami boleh bersekutu, meskipun kami harus melewati online. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan,
Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Markus 8 ayat 31 sampai 38. Yang begini firman-Nya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Sobat remaja, kita akan membaca nats dari ayat ini ya. Natsnya diambil pada ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat dan selalu semangat. Sobat remaja yang diberkati oleh Tuhan, judul dari renungan pagi ini adalah Setia Menjadi Saksi Kristus. Setia menjadi saksi Kristus. Arti kata setia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya patuh, taat, ya, teguh hati. Pengertian ini menunjukkan bahwa kesetiaan itu tidak akan tergantung, tidak akan berubah karena situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi, ya, kesetiaan itu berangkat dari diri pribadi dan tidak akan dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di sekitar.
situasi kondisi yang terjadi. Sobat remaja yang diberkati Tuhan, pernahkah kalian melihat atau mengalami ada hal-hal ketidakbenaran atau ketidakadilan yang membuat kita melihat tidak mampu untuk mencegah, tidak mampu untuk mengubah, yang pada akhirnya ketidakadilan atau ketidakbenaran itu membuat kita sedih, kecewa, pengen marah, geram, mungkin iri. Nah, mungkin sering mengalami atau pernah mengalami. Kemudian ketika menghadapi seperti itu menjadi putus asa. Dan yang lebih menyedihkan, akhirnya terbawa arus, tidak bertahan, tidak teguh hatinya, terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada atau yang terjadi. Itu yang menyedihkan. Sebetulnya kita mengikuti arus tadi sudah tahu bahwa hal itu tidak benar, dan sudah seharusnya hal itu kita tolak. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, dalam ayat di atas tadi, siapa yang mengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Harus menyangkal dirinya dan pikulah salib. Artinya apa? Menyangkal dirinya. Artinya kita harus bisa menahan hawa nafsu. Siap untuk tidak marah. Ketika ada keadaan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Siap untuk tidak emosi, geram. Ketika ada ketidakadilan yang terjadi. Siap untuk menderita, pikul salib, siap untuk menderita. Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, banyak contoh-contoh sederhana yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan rumah, kalian sedang nonton televisi, asik-asiknya acara yang kalian lihat. Kemudian ini bagi yang punya adik tiba-tiba adiknya nyelonong, ambil remote, ganti channel. Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, di sekitar kalian, untuk menguji kesetiaan. Bagaimana kalian menghadapi? Bagaimana kalian untuk setia? Setia untuk menahan marah. Setia untuk menahan emosi. Sabar. Kalian belajar untuk sabar. Ada lagi, mungkin ibu sudah membagi makanan, sudah dibagi 2.
ya, kalian dan adik kalian. Ketika mau makan, ternyata sudah diambil, sudah dimakan adik. Kalian mau marah? Nah, ingat. Siap untuk menahan marah. Siap untuk menderita. Ikut Tuhan, siap untuk menderita. Ikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib. Ada lagi contoh di luar rumah, di lingkungan masyarakat, ya, misalnya di kampung. Ketika kalian antri untuk membeli makanan atau lauk di warung, nah, budaya antri ini yang harus ditaati ya. Ketika kalian menunggu giliran, tiba-tiba ada tetangga atau orang lain, ya, yang tiba-tiba, aku dulu bu, aku mau pergi, nanti terlambat. Nah, misalnya banyak alasan yang dikatakan. Nah, kalian menghadapi orang yang punya karakter seperti ini, rasanya ya ingin marah, mangkel. Terus gilirane suwi ya, lama, tiba-tiba ada orang yang minta lebih dulu. Nah, kalian belajar untuk menahan diri, menahan amarah, menahan emosi. Ingat, pikul salib. Ingat ya. Siap untuk tidak marah. Ada lagi. Ya, ada lagi. Dulu waktu misalnya di lingkungan sekolah. Ketika kalian masih tatap muka, ingat ya. Ini sudah lama tidak tatap muka ya anak-anak. Kangen rasanya untuk ketemu teman-teman. Kita ingat ketika tatap muka. Waktu mau ulangan atau tes, entah ulangan harian, entah ulangan tengah semester ya. Nah, kalian sudah belajar sungguh-sungguh, sudah meluangkan waktu untuk belajar, supaya ya ketika ulangan ya bisa mengerjakan dengan baik, bisa mengerjakan dengan benar. Tetapi ketika ulangan kalian melihat teman kalian ya yang mencontek, yang ngerepek ya. Nah, ada yang bisik-bisik, saling tanya dengan temannya. Nah, ketika ulangan dibagikan, hasil dari ulangan atau hasil dari tes, ternyata nilai teman kalian yang mencontek tadi lebih tinggi dari kalian yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan mengizinkan orang-orang di sekitar kita ya, teman-teman, kalian melihat ketidakadilan tetapi tidak berdaya. Nah, siap untuk tidak iri, siap untuk tidak emosi.
sabar. Ya. Mengingat ya, kita akan ingat bahwa usaha kita tentu tidak akan sia-sia. Kita akan belajar dan terus selalu ingat apa yang kita pelajari. Ya. Masih banyak lagi contoh-contoh sederhana. Contoh-contoh yang kalian alami di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, yang menunjukkan ketidakbenaran, menunjukkan ketidakadilan. Tetapi Tuhan pakai itu, orang-orang di sekitar kita, untuk menguji kesetiaan kita. Ya, menguji kesetiaan kita, tidak mengikuti keinginan daging, ya, tidak mengikuti hawa nafsu, tapi pikulah salib, siap untuk menderita, siap untuk tidak marah, siap untuk tidak emosi, siap untuk tidak iri. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita belajar apa yang kita alami. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus, ya, untuk memanggul dosa-dosa kita. Mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Kita belajar untuk setia menjadi saksi Kristus. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita putus asa. Kemudian kita, ya, terbawa arus. Kita mengikuti hal-hal yang tidak benar. Kita mengikuti hal-hal yang seharusnya kita tolak. Kita bertahan, kita patuh, kita taat, kita teguh hati, teguh penderitaan kita. Kita tidak akan terombang-ambing oleh kondisi, situasi yang ada di sekitar kita, yang akan membawa kita ke dalam ketidakbenaran, ketidakadilan. Sobat remaja yang terkasih dan yang selalu dikasih oleh Tuhan, di sini renungan ini akan saya tutup, ya, dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah pohon Pinus longaiva, pinus yang tumbuh di pegunungan tinggi Amerika. Pohon itu termasuk salah satu pohon tertua di dunia. Pohon itu tumbuh di dalam, ya, kondisi cuaca suhu yang sangat ekstrim. Suhunya, ya, terkadang di bawah 0 derajat. Tetapi dengan suhu atau situasi kondisi demikian, pohon itu justru malah akarnya kuat. Akarnya kuat. Kayunya berlapis, ya, kayunya berlapis kuat. Dia tidak
pohon itu tidak terpengaruh oleh cuaca atau suhu yang ekstrim. Sobat remaja, kalau kita melihat pohon, ya, pohon yang demikian kuat akarnya, kuat kayunya, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar, apakah kita akan terombang-ambing situasi dan kondisi keadaan di sekitar kita? Kita manusia yang diberi Tuhan oleh hikmat, diberikan hikmat, akal budi, kecerdasan. Apakah kita akan terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kita? Kita belajar dari pohon tadi. Belajar untuk setia. Kita kuat, teguh. Tidak akan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sobat remaja yang terkasih, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Kita akan teguh, taat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan putus asa, kita tidak akan terbawa arus, tetapi kita akan kokoh berdiri seperti pohon tadi. Kita akan terus menunjukkan kesetiaan kita, menunjukkan kita setia menjadi saksi Kristus. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari anak-anak, kita masuk di dalam saat teduh. Kita merenungkan, merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang kita dengar. Mari kita masuk dalam saat teduh. Sobat remaja yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar. Melalui firman, Tuhan mengajar kepada kami untuk kami selalu setia, untuk kami taat kepada Tuhan. Walaupun situasi kondisi yang ada di sekitar kami kadang membuat kami marah, emosi, tetapi kami selalu ingat bahwa untuk menjadi saksi Kristus, kami harus siap untuk menderita, siap untuk menahan hawa nafsu, menahan diri kami. Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami selalu sabar. Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami menahan diri. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami tentang kebijaksanaan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para remaja di dalam studinya. Tuhan kiranya memberkati, walaupun situasi kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh, tapi Tuhan akan berikan kekuatan sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik dan mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para orang tua di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati sehingga mereka dapat mencukupi segala kebutuhan, mencukupi biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah.
Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat, sehingga pemerintah kami selalu mengedepankan kepentingan untuk warga negaranya, sehingga kami dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Jadikan pemerintah kami pemerintah yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati, menyucikan, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan kejujuran kepada saudara kami yang mengelola, sehingga dapat mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah seru doa kami yang hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, Ku bawa kurban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dengan menyilangkan tangan kanan di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ada sedikit pengumuman, yaitu untuk persembahan bisa dikumpulkan ke teman-teman BPH, atau bisa japri lewat grup, atau bisa japri ke saya, Oci, dan lain-lain. Untuk persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dikasih namanya ya. Nanti kalau udah selesai dimasukkan dalam amplop, nanti langsung hubungi ke kita aja. Nanti kalau misalnya kalian nggak bisa mengumpulkan ke rumah kita, ya nanti kita yang ngambil ke rumahnya kalian. Itu aja. Oke, terima kasih. Ibadah kali ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depannya lagi. Oke? Siap. Tuhan Yesus memberkati.